Misteri kematian Jenderal Malabi yang picu pertempuran Surabaya. Kemenangan gemilang pasukan sekutu, khususnya Inggris, diuji di Surabaya. Saat menghadapi tentara Jerman dalam Perang Dunia Kedua, Inggris tak pernah sekalipun kehilangan jenderalnya. Namun, beda cerita ketika di kota Surabaya. Kenyataannya terbalik 180 derajat. Seperti dikutip dari Wikipedia, ketika pasukan Inggris tiba di Surabaya, 5 hari kemudian atau tepatnya pada 30 Oktober 1945, seorang jenderalnya terbunuh, yaitu Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi. Brigjen Malabi tiba dengan pasukannya pada 25 Oktober 1945 di Surabaya. Pasukannya dikenal dengan Brigade 49 yang jumlahnya sekitar 6.000 pasukan. Brigade 49 juga bagian dari divisi 23 pasukan Inggris yang dikenal dengan The Fighting Cock, yang memiliki pengalaman mengalahkan tentara Jerman di hutan Burma, termasuk front pertempuran di Semenanjung Malaya, serta memenangkan perang melawan tentara Jerman di Afrika Utara. Malabi adalah sosok seorang perwira muda eksekutif kerajaan Inggris dengan karir terbilang cemerlang. Lahir pada 12 Desember 1899, Brigjen Malabi harus menutup usianya menjelang ulang tahunnya yang ke-46 di Jembatan Merah, Surabaya. Ia sangat terampil dalam menjalankan segala macam penugasan, sehingga pada usia 42 tahun mendapat promosi jenderal berbintang 1. Selama Perang Dunia Kedua, Malabi menjabat sebagai perwira staf kepercayaan Laksamana Mountbatten, panglima tertinggi atas Komando Asia Tenggara. Saat penugasannya di Surabaya, Malabi dan pasukannya merupakan bagian dari Elite Force Netherlands East Indies atau disingkat dengan AFNAE. Ini adalah pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia Kedua untuk melucuti persenjataan bela tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Dai Nippon, serta mengembalikan Indonesia kembali menjadi Hindia Belanda, kekuasaan Belanda di bawah administrasi Nica. Niat tersebut seperti tertulis dalam buku Batara R. Hutagalung yang bertajuk 10 November 1945. Mengapa Inggris membom Surabaya? Disebutkan bahwa sebagai salah satu pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris bertujuan untuk melucuti senjata pasukan Jepang yang masih berada di Indonesia. Malabi memimpin pasukannya memasuki Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 untuk melucuti tentara Jepang sesuai dengan isi perjanjian Yalta. Tujuan ini untuk mendapat perlawanan dari pasukan Indonesia karena AFNAI menuntut mereka menyerahkan senjata-senjata yang telah dirampas pihak Indonesia terlebih dahulu dari Jepang. Timbulnya beberapa konflik bersenjata antara kedua pasukan, yang salah satunya terjadi pada 30 Oktober 1945 di dekat Jembatan Merah, Surabaya. Mobil Buick yang ditumpangi Malabi dicegat oleh pasukan dari pihak Indonesia sewaktu hendak melintasi jembatan. Dan terjadilah baku tembak yang berakhir dengan tewasnya Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya, serta terbakarnya mobil Malabi akibat ledakan sebuah granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Malabi tewas pada 30 Oktober 1945 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kematian Malabi menyebabkan Mayor Jenderal A.C. Mansell, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di Surabaya pada 9 November 1945 untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Pada 10 November 1945, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum ini. Namun,
Pada 20 Februari 1946, Tom Dirkberg, anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh Inggris, dalam perdebatan di parlemen Inggris, meragukan tuduhan dan dugaan Inggris bahwa baku tembak ini dimulai oleh pasukan pihak Indonesia dan Malabi dibunuh secara licik. Drieberg menyampaikan bahwa insiden tersebut timbul karena kesalahpahaman 20 anggota pasukan India pimpinan Malabi yang memulai baku tembak dengan pasukan pihak Indonesia, di mana mereka tidak mengetahui bahwa gencatan senjata sedang berlaku karena mereka terputus dari kontak dan telekomunikasi dari Malabi. Menurut Drieberg, dalam debatnya di parlemen Inggris, setelah memerintahkan penghentian baku tembak oleh pasukan India tersebut, dalam satu titik dalam diskusi gencatan senjata, Malabi kembali memerintahkan untuk memulai tembakan kembali. Hal ini berarti gencatan senjata telah pecah karena perintah Malabi, dan pada akhirnya Malabi tewas dalam aksi pertempuran tersebut. Bagi pihak Indonesia, keberhasilan menewaskan seorang jenderal yang memiliki jam terbang tinggi pengalaman memimpin pasukan berperang adalah sesuatu hal yang membanggakan. Namun, terbunuhnya Malabi justru mematik rasa ingin tahu siapa orang yang berhasil menewaskan Malabi dan lantas meledakkan mobilnya. Beberapa pelaku sejarah pun tidak pernah tahu siapa yang menewaskan Malabi saat itu, termasuk salah satunya almarhum Ruslan Abdul Ghani dan beberapa pelaku sejarah lainnya. Siapa yang menewaskan hingga sekarang tidak ada yang tahu, ujar almarhum Ruslan dalam sebuah kesempatan. Sejarawan Surabaya, Suparto Brata juga mengatakan bahwa hingga detik ini, siapa yang menewaskan Malabi tetap menjadi misteri. Tidak ada yang tahu atau saksi mata yang melihat siapa yang membunuh Malabi, ujar Suparto Brata seperti yang dikutip oleh Wikipedia. Dalam ceritanya yang dituangkan dalam sebuah buku, Ruslan Abdul Ghani juga menuturkan bahwa pertempuran di depan gedung Internatio Surabaya dipicu oleh tentara Inggris yang terkurung di dalam gedung melakukan tembakan membabi buta ke arah para pejuang. Namun, siapa yang membunuh belum pernah ada saksi mata. Versi lain menyebutkan bahwa Malabi terbunuh oleh tentara Inggris yang salah sasaran. Des Alwi dalam buku bertajuk Pertempuran Surabaya, November 1945, menyebutkan bahwa kemungkinan Malabi mati akibat tembakan salah sasaran dari tentara Inggris. Hal ini pun masih menurut Des Alwi, berdasarkan kesaksian dari Muhammad, tokoh pemuda yang ikut masuk ke gedung Internasio untuk mendinginkan suasana. Di dalam gedung tersebut, Muhammad melihat sendiri tentara Inggris telah menyiapkan mortir yang diarahkan ke kerumunan massa yang mengelilingi mobil Malabi. Dia juga mendengar sendiri hubungan telepon antara Kapten Shaw dan komandannya di Westerboutwijk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Rencananya, jika kerumunan rakyat dihujani dengan mortir, maka mereka akan kocar-kacir. Kesempatan tersebut kemudian akan digunakan tentara Inggris yang terkepung di gedung Internasio untuk meloloskan diri. Jenazah Malabi yang hangus terbakar akhirnya dikembalikan kepada pasukan Inggris seminggu kemudian, tanpa sempat mengecek apakah jenazah tersebut benar Malabi atau bukan, karena pertempuran segera berkobar. Pasukan Inggris segera mengubur jenazah tersebut di kawasan Tanjung Perak. Setelah pertempuran mereda, jenazah Malabi dipindahkan ke pemakaman Kembang Kuning, Surabaya, Jawa Timur. Beberapa bulan kemudian, sekali lagi jenazah tersebut dipindahkan di Commonwealth War Cemetery, Menteng, Pulau, Jakarta, hingga sekarang.